Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak kelas 10 IPA dan IPS. Saya akan mengulas sedikit tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Keempat kata ini kalau dalam Al-Quran ini menggunakan lafaz sodaqah. Lafaz sodaqah dalam Al-Quran ini kadang berarti wakaf, atau bisa diartikan wakaf dengan kasus tertentu. Karena keempat istilah fikih ini, wakaf, hibah, sedekah, hadiah, ini tidak memiliki istilah khusus dalam Al-Quran. Ini adalah istilah yang dibuat oleh para ahli fikih, para fuqaha, untuk mempermudahkan kita ketika suatu amal itu kita lakukan, maka ini termasuk wakaf, sedekah, hadiah, dan seterusnya. Kata sedekah dalam Al-Quran ini kadang bermakna zakat. Itu yang pertama. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kadang ketika ayat tentang zakat ini menggunakan lafaz sedekah. Kalau orang nggak tahu, kalau orang awam hanya menerjemahkan sedekah, hanya sedekah yang kita kenal sebagai ibadah sunnah, maka salah kaprah. Kadang mahar dalam Al-Quran itu juga menggunakan kata sedekah. Ketika mentolak istri itu memberikan sedekah atau memberikan mahar itu ya menggunakan lafaz sedekah itu. Kadang juga lafaz sedekah dalam Al-Quran ini bermakna tadi seperti dalam 4 hal yang akan kita bahas itu. Yang pertama, wakaf. Wakaf ini kalau secara bahasa itu artinya menahan. Artinya menahan harta dari yang seharusnya kita milik kita, menjadi harta ini tertahan bukan sebagai milik kita tapi sebagai milik bersama. Wakaf ini, wakaf, hadiah, tadi itu sedekah sama hibah itu bisa masuk kategori amal jariah, atau yang dalam hadis Nabi yang sangat populer itu idza mata ibnu adam yanqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u. Ketika hal yang seseorang itu ketika mati maka akan terputus amal pahalanya, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah bisa masuk pada yang tadi itu. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Ini wakaf syarat dan rukunnya. Yang pertama wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Yang kedua istilahnya namanya mauquf. Mauquf itu barang yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih, artinya penerima wakaf. Yang keempat nadhir, orang yang ngeramut itu apa yang ngeramut, orang yang ngeramut wakaf tadi, orang yang mengelola. Dan yang kelima itu ijab qabul. Jadi perbedaan wakaf dengan amal jariah yang lain, ini ada nadhirnya, ada pengelolanya. Kenapa demikian? Karena wakaf ini milik bersama. Ketika harta ini diwakafkan, maka statusnya menjadi harta milik bersama. Dan ketika menjadi harta itu milik bersama, maka harus ada nadhir, orang yang mengelola. Nadhir ini bisa berupa individu, bisa berupa lembaga atau kelompok masyarakat, terserah. Kalau zaman dulu mungkin orang yang mengelola wakaf nadhirnya itu masih perorangan, masih individu. Tapi zaman sekarang beserta dengan kompleksitas permasalahannya, muncul yang namanya nadhir ini bukan hanya perorangan tapi suatu kelompok. Maka jangan heran ketika zaman sekarang
wakaf ini di negara Indonesia ini harus ada namanya sertifikat wakaf. Lu secara fikih ini nggak harus mensyaratkan adanya sertifikat, tapi itu tadi karena kompleksitas yang semakin tinggi maka harus ada hitam di atas putih, sama seperti halnya menikah. Kalau zaman dulu ya saja meskipun nikah itu tanpa ada surat nikah, tapi legalitas ini menjadi penting andaikan suatu saat itu terjadi suatu permasalahan, makanya terbit yang namanya surat nikah. Wakaf juga demikian, diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Jadi wakaf ini menjadi bagian yang diambil dalam negara karena berpotensi akan menimbulkan suatu permasalahan atau berdampak suatu hari kelak. Karena apa? Karena yang diwakafkan ini pasti suatu yang nilainya ini mahal. Artinya mahal itu karena yang diwakafkan ini nggak bisa rusak. Harta yang diwakafkan itu harus harta yang benar-benar mampu tertahan. Kalau di Indonesia wakaf itu lewat KUA, kantor urusan agama. Menikah lewat KUA, wakaf juga lewat KUA. Makanya legalitas wakaf ini diserahkan kepada KUA. KUA setiap kecamatan, setiap daerah itu pasti ada. Dan ketika seorang itu wakaf, maka pihak-pihak yang terkait itu harus membubuhkan tanda tangan serah terima di KUA. Itu zaman sekarang. Untuk nadirnya ini bisa lembaga atau bisa kelompok individu. Misal si A menyerahkan wakaf kepada si B, nadirnya siapa? Misal nadirnya organisasi Nahdlatul Ulama. Nadirnya siapa? Misal organisasi Muhammadiyah. Nadirnya siapa? Organisasi LDII. Nadirnya siapa? LSM apa? Lembaga apa? Itu sekarang. Agar apa? Ya enak tadi ketika nadir itu tidak dibebankan kepada seseorang, kepada kelompok, maka ini menjadi tanggung jawab dan tugas bersama, bukan dibebankan kepada satu individu saja. Itu pentingnya wakaf itu harus ada sertifikat tadi loh, karena banyak loh contoh seorang itu yang dulu mewakafkan, artinya mbah-mbahnya, ayahnya atau kakeknya itu mewakafkan, tapi karena suatu kecelakaan, nggak ada hitam di atas putih, ketika mbah-mbahnya atau bapak-bapaknya, kakek-kakeknya meninggal, ketika tanah ini semisal sudah diwakafkan pada masyarakat, lu ditarik sama anak cucunya. Itu tadi, karena itu tadi yang diwakafkan tanahnya luas, maka tanah ini kan nggak bisa turun nilainya, harganya terus naik karena suatu kebutuhan. Anak cucunya padahal tahu kalau tanah tersebut itu dulu adalah wakaf dari mbah-mbahnya, tapi karena melihat celah bahwa tidak ada hitam di atas putih, maka anaknya berhak menuntut. Akhirnya dituntut tanah tersebut yang masih dalam surat tanah itu masih tertulis nama mbahnya, dituntut ditarik kembali. Maka ketika diajukan dalam pengadilan ya menang saja, karena nggak ada hitam di atas putih dan tanah itu bisa menjadi milik anak cucunya secara legalitas loh ya, bukan secara fikih, secara legalitas menjadi milik cucunya. Tapi secara fikih ya nggak bisa, ya tetap harta itu harta wakaf, nggak bisa ditarik kembali. Apakah dosa yang menarik? Ya mesti dosa, bangun dosa ya mesti dosa. Itu kalau sederhana gitu. Kalau masalah wakafnya gini, semisal mbahnya dulu mewakafkan tanah, anaknya tahu semisal
Tapi karena nggak ada hitam di atas putih, tanah tersebut sama masyarakat sudah dibangunkan sebuah masjid. Masjidnya megah. Anak cucunya terlilit utang. Ada celah melihat seperti itu, maka diajukan pada pengadilan. Punya utang banyak di bank, gugat tanah itu sebagai hartanya atau harta peninggalan kakeknya, harta waris, maka dia gugat di pengadilan, akhirnya menang. Maka nggak mau ketika tanah itu dijaminkan oleh anak cucunya untuk dimasukkan bank, maka bank hanya bisa mensegel bahwasannya tanah yang dibangun di masjid tersebut adalah milik orang tersebut. Anak cucunya nggak bisa bayar utang, disegel masjidnya. Makanya di daerah barat, daerah Malang itu kadang ada pakat masjid dijual. Itu tadi karena biasanya ada permasalahan wakaf, yang mana anak cucunya itu sudah tahu bahwasanya tanah ini diwakafkan, tapi karena legalitasnya wakaf ini nggak ada, maka anak cucunya ini mau merebut kembali. Makanya ada tulisan kalau kalian pernah jalan-jalan itu masjid dijual. Ya terus belinya gimana? Apakah itu jual beli masjid? Enggak. Bukan jual beli masjid, bukan jual beli tempat ibadah, bukan. Kalau orang mau membeli ya dibeli saja. Masjid itu dibeli, uangnya ini diserahkan bank untuk melunasi hutang anak cucunya tadi, dan orang yang membeli masjid ini berhak memiliki tanah dan bangunan masjid tersebut. Entah nanti itu tanah itu diserahkan kembali kepada masyarakat sekitar untuk jadikan masjid seperti semula atau tidak, itu terserah orang yang membeli tadi. Nah, itu zaman sekarang itu gitu, rumit. Makanya ketika sampean nanti suatu saat memiliki kelebihan harta atau kelebihan apapun, ketika wakaf, ya itu legalitas itu penting. Sama dengan menikah, legalitas itu penting. Jok nikah siri, nikah nangka uang gratis kan, nikah siri. Sertifikat wakaf lo gratis. Cuma ayah ngurusi administrasi fotokopi apa-apa gratis. Maka itu tadi pesan saya. Saiki ngomong iyo menikah, lebaran sih diwakafno tanah hektar-hektar. Nanti butuh, kate duit, kelilit utang. Yo kabeh dilakoni, motoe peteng. Maka itu tadi, pentingnya belajar fikih itu tadi. Ojo sampai koyo ngono. Kalau dalam kitab fikih, dalam Fathul Qorib, tujuan wakaf ini diperuntukkan untuk siapa? Ini ada dua macam. Yang pertama li aslin, yang kedua li far'in. Aslin ini artinya pokok, yang kedua far'in ini cabang. Semisal saya mewakafkan tanah ini untuk masjid, li aslinnya siapa pokoknya? Li aslinnya untuk masyarakat daerah sini, untuk masyarakat kampung sini. Li far'innya, cabangnya, wakaf ini ditujukan kepada siapa? Li far'innya, cabangnya, wakaf ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi gitu, harus ada li aslin, harus ada li far'in. Kenapa? Karena ketika aslin ini hilang, maka masih ada far'in yang berhak memanfaatkan wakaf. Lu bayangkan ketika nggak ada li aslin, nggak ada li far'in, hanya aslin saja, far'innya nggak ada. Saya wakaf ini untuk masyarakat kampung A. Semisal 20 tahun mendatang kampung A hancur atau dibeli seseorang atau mengalami apa, maka ketika orang ini nggak ada, kampung situ nggak ada, semisal dijadikan suatu proyek apa, maka wakaf ini nggak bisa bermanfaat. Maka harus ada li far'innya, agar meskipun masyarakat kampung A tersebut hilang, maka masih ada jagannya, masih ada serpannya, yakni seluruh kaum muslimin yang berhak memanfaatkannya. Jadi itu wakaf harus ada li aslin,
harus ada livar-in. Yang kedua, hibah. Hibah ini maknanya ya pemberian. Kalau bermakna pemberian ini, hibah itu yang membedakan hibah hadiah dengan sedekah ini, saya cuma menerangkan pokok-pokoknya ya. Hibah ini biasanya diberikan kepada orang yang setara kedudukannya, kepada orang yang setara juga kedudukannya. Biasanya hibah ini dalam rangka kerjasama sosial, dalam rangka bantuan sosial, dalam rangka bantuan pendidikan. Ini hibah. Kalau sedekah bedanya dengan hadiah. Kalau sedekah ini minal yadil a'la ilal yadis sufla, dari tangan yang lebih tinggi kepada tangan yang lebih rendah. Artinya dari tangan seseorang yang status atau derajatnya ini lebih tinggi kepada seseorang yang statusnya lebih rendah, ini namanya sedekah. Tapi kalau hadiah ini kebalikannya, minal yadis sufla ilal yadil ulya, yakni diberikan dari orang yang lebih rendah derajatnya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Ini namanya hadiah. Contoh, pemerintah memberikan bantuan kepada kampung A semisal 1 miliar untuk pemanfaatan bla 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 bla, maka ini namanya hibah karena dalam kerangka sosial atau dalam rangka yang sejajar kedudukannya. Tapi kalau semisal saya memberikan ballpoint kepada sampean, kepada muridku, maka ini namanya sedekah karena saya ini yadil ulya, statusnya lebih tinggi, guru, ilal yadis sufla, kepada yang lebih rendah, kepada murid. Ini namanya sedekah. Kalau sampean memberikan pulpen kepada saya, semisal anak IPA atau IPS memberikan pulpen kepada saya, maka jangan salah, ini namanya bukan sedekah, tapi namanya hadiah, karena sampean derajatnya lebih rendah daripada saya. Duduk derajat di hadapan Allah itu dulu ya, derajat sosial, derajat hubungan antara yang memberikan dan yang diberi, ya derajat di hadapan Allah. Ya Allah sing ngero rek, podo ae aku mek sampean ya podo, sing bedakno ya mek takwa tok di hadapan Allah. Artinya sampean murid, saya guru, sampean lebih rendah, saya lebih tinggi, sampean ngasih saya namanya hadiah. Ngono. Sampean ngekek kanca sampean padha-padha arek lanang gak arek wedok utawa ya wedok nang lanang utawa lanang-lanang wedok-wedok, iya ya namanya hibah saja, namanya hibah, pemberian. Jok kemenyek ngomong, saya tak kei iki permen iki sedekah. Sedekah apa statusnya sama kok sedekah. Ya hibah gitu saja, pemberian. Itu perbedaannya antara sedekah, hibah sama hadiah, paham ya? Terus mana yang lebih utama antara seseorang ini memberikan sesuatu kepada orang lain dengan seseorang ini menghutangi? Nah, kalau Imam Ghazali ini lebih utama mana antara sedekah dengan menghutangi seseorang, ini mana yang lebih utama? Kalau Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwasanya yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya itu adalah pahalanya orang yang menghutangi daripada orang yang bersedekah. Kenapa? Kalau Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini sederhana saja. Karena kalau orang hutang terus kita menghutangi, ini berarti tepat sasaran. Antara yang kita hutangi, sesuatu yang kita hutangkan, ini tepat sasaran. Artinya seseorang yang berhutang ini pasti butuh pada jumlah tertentu, dan kita memberikannya lewat ngutangi dengan jumlah tertentu, ini tepat sasaran karena dia butuh. Tapi kalau sedekah, ini kadang kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ini kadang orang lain itu nggak butuh,
kita kayak pulpen lapis jauh nak pulpenku tak tukokno mangan wis warek aku makanya kadang ge guyon aku tukokno mangan ya gak usah duwe ae mentane iki guyone ngono itu tadi karena gak tepat sasaran kadang gak tepat sasaran makanya yang lebih utama itu tadi menghutangi. Nek ngelok kancamu sakno butuh utang, ya utang ono lah nek awakmu duwe. Utawa mana ya aku utang. Kowe aja utang wis tak gawe ya. Iki luwih apik maneh. Ya ini amal-amal sosial ya, amal-amal sosial. Wakaf, hadiah, sedekah, hibah ini amal-amal sosial. Karena seorang muslim itu harus soleh secara spiritual, artinya ibadah individu terhadap Allah, ibadah vertikal. Juga seorang muslim itu harus soleh secara sosial, artinya hubungan terhadap sesama manusia, sama makhluk itu harus benar-benar terjalin dengan baik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Sampeyan gak iso sedekah duwe, ya sedekah apa pun. Kati duwe ya sedekah tenaga. Sedekah tenaga, ana rusuh didik disapu. Ana sing gak tepak didik dibenakno. Iki sedekah tenaga. Kasih duwe, kasih tenaga. Ya wis sedekah mesem meneng ngono ae. Ana kancane nyawang ya mesem guyu. Gak iso mesem rada pengkor dedek lambene. Ya wis ndongakno. Mosok ndongakno gak iso, mesti iso. Wong donga iku manggone nang jero ati. Ngelok wong misal njaluk nang dalan, ketok wong iku njaluk nang dalan biasanya nggawa arek cilik kadang ngekei duwe, aku duwe iki ya butuh disangoni bapak ambek ibuku ya ngepres, akhirnya gak iso sedekah duwe sampai yang dijaluki gak iso ngekei sedekah usaha apa tenaga ya gak iso. Ya apa ya wis didongakno. Ya Allah Gusti, muga-muga sampean angkat derajat tiyang niki. Mugi-mugi njenengan dadosaken tiyang ingkang sae. Iku ngono. Dadi gak ana alasan wong gak iso sedekah. Iku gak ana alasan. Angkane yai sepuh iku lah nek ngandani ku gampang le lah nek awakmu petuk wong saelek-elek wong nang ngarepe mripatmu sing mripatmu iku ngarani iku wong elek mbuh ana tatone mbuh ana apane mbuh premen mbuh apa ojo lali le dongakno wong iku dongakno Gusti mugi-mugi jenengan buka ati lan pikirane. Mugi-mugi jenengan dadosaken tiyang sae. Ya iki sedekah. Sampeyan ndongakno wong iki sedekah. Cuma gak krasa, kadang yo gak krasa, kadang yo gak paham. Kadang yo tipis beda ibarat. Ngene ono ada dua amal sing kudu sampeyan eling-eling terus. Dan ada dua amal yang harus sampean lupakan. Dua amal yang kudu dieling-eling terus juga apa? Nomor 1, eling wong sing ngekei awakmu senajan awakmu dikei, senajan sing dikei iku cuma banyu sak gelas. Eling-elingen wong sing ngekei awakmu apa wae senajan sing dikei iki banyu sak. Nomor 2, iling-ilingen dosamu dhewe.
Itu dua hal yang harus diingat-ingat. Ada dua hal yang harus dilupakan. Satu, lalekno awakmu ngekei opo ae nang wong senajan sing mbok kei iki banyu sak gelas. Lalekno. Nomor loro, lalekno wong sing nglarani awakmu. Lalekno apa ae sing mbok wehno marang wong liya senajan banyu sak gelas. Nomor loro, lalekno wong sing nglarani awakmu senajan gawe banyu sak gelas. Dua hal yang harus kita ingat-ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Pun cukup sakmenten, muga-muga ana manfaate. Kula nyuwun agung pangapunten syukurane lah nek kedawan. Ya mbok sak muni-muniku, aku muni alam iku ya tak unekno. Gak kepengin muni ya men. Nek sampean pegel ya aja dirungokno. Sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.